Di video kali ini saya akan tunjukkan update terbaru dari OpenAI. Jadi OpenAI per 3 Oktober 2024 memperkenalkan fitur baru yang namanya Canvas, yaitu cara baru bekerja dengan ChatGPT untuk menulis dan membuat kode. Kode di sini yaitu kode-kode script ya, kayak JavaScript yang buat pengkoding-kodingan gitulah. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Kalau Anda sudah nontonin video saya ya, di Cloud 3.5 dan beberapa video yang saya buat, Anda mungkin udah tahu ya kalau tampilan Cloud 3 itu lebih enak ketimbang ChatGPT. Nah, jadi Canvas ini kurang lebih seperti itu deh ya. Dan di sini yang tadi saya baca ini sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia biar Anda ikut mudah bacanya dan nyimaknya di video kali ini. Jadi fitur Canvas ini baru tersedia ya, tersedia hari ini untuk para pengguna ChatGPT Plus tim di seluruh dunia. Pengguna Enterprise dan Edu akan mendapatkan akses minggu depan. Kami juga berencana untuk menyediakan Canvas untuk semua pengguna ChatGPT secara gratis saat keluar dari versi betanya. Jadi kalau Anda seperti saya ya, tenang, saya seperti Anda, penggunanya yang free. Mungkin sebagian yang nonton video ini ada pengguna yang berbayar, langsung gasken aja pakai fitur terbarunya ini per hari ini 3 Oktober. Jadi langsung bisa aja. Nah, di sini apa aja sih yang asik ya, yang asik yang bisa digunakan di Canvas ChatGPT yang membedakan ChatGPT dengan Cloud. Seperti yang sudah saya katakan ya, Cloud itu lebih pintar dari beberapa poin ya nilainya ya, kalau Anda ngikutin video-video saya. Dan di update terbarunya yang GPT-4o ini memang dia lebih pintar dibandingin Cloud 3.5. Oke? Dan mungkin OpenAI pun tahu ya kompetitor paling dekat dengan dia ya si Cloud ini 3.5. Makanya saya nggak pernah bahas namanya pakai Gemini, pakai Bing. Bagi saya ya kurang. Mereka itu kurang semua lah ya. Masih mantepan si Cloud sama OpenAI. Kayak Cloud sendiri kalau kita mintain prompt bikinin copywriting dia tuh seperti udah ada prompt engineeringnya di dalamnya itu udah ngerti, udah bisa bagus bahasanya. Jadi ya Anda bisa coba sendiri lah ya. Di sini cuma saya mau ngasih tahu aja review-review tipis-tipisnya ya. Kemudian yang bagus di sini apa ya? Pintasan ya. Di pintasan ini buat bikin saran sunting, menyesuaikan panjang, mengubah tingkat membaca, tambahkan polesan akhir sama tambahkan emoji. Ini adalah fitur yang nggak ada di Cloud. Jadi pada intinya sih ini ya kelebihannya. Seperti apa ya itu nanti seperti ini. Nanti pas udah free saya tunjukin deh ya. Kalau yang berbayar bisa langsung aja ya. Tapi mungkin Anda masih bingung ya. Ini gimana ya Mas cara implementasi saya di kerjaan? Ini gampang banget sih sebenarnya. Kayak misalkan ini di videonya ya, design the different your brand. Oh enggak, sorry. Ini udah diubah tadi. Nah, ini untuk ngerubah level membacanya. Nah, ini bisa diatur-atur di pojok sebelah kanan. Terus apa lagi nih? Sambil kita lihat dulu ya di video ini. Ini kayak dia masukin dokumen, buatin draft pendek dari dokumen yang udah di-upload. Nah, di sini kan judulnya tadi ya, The Value of Design. Nah, dia pilih ini, Suggest Edit, Adjust Length, Reading Level. Nah, ini fiturnya itu yang ada di sini. Ya, pintasan-pintasannya yang nggak ada di Cloud gitu loh. Nah, misalkan di sini introduction-nya Anda kurang setuju lah ya, Anda bisa ngeblok terus masukin prompt perintah. Misalkan kurang panjang nih kayaknya kurang bahasanya. Ini kayak ininya apa sih headline-nya? Make it more apa tadi? Efektif ya. Nah, mungkin ya kalau kayak gini buat blog biasanya kalau misalkan di judul-judul kayak tadi ya, ini bisa di pause nggak sih? Sorry, oke bisa ini. Nah, ini ya misalkan kayak design the differentiator your brain can ignore. Nah, biasanya kan ini kan buat judul ya. Jadi kayak tadi fitur si Canvas ini kita bisa blok si ini, kemudian kita bisa tanya si ChatGPT. Ya, jadi kalau misalkan sebuah artikel hasil seperti ini ya, biasanya kan kita ada yang nggak setuju, misalkan ini kita masukin promel lagi. Tolong dong ubah judulnya, tolong dong bagian introduction-nya kalimatnya dibuat lebih panjang lagi, lebih persuasif lagi, misalkan ya kayak gitu. Makanya ini saya nggak bisa contohin, ini kasih gambaran aja buat Anda, jadi silakan dibayangin ya. Nah, misalkan kayak judul tadi, misalkan judulnya ini kurang bagus ya, bisa kita blok begini, kita blok, terus kayak gini ya, macamnya tuh kayak gini. Kita blok kayak gini, kemudian klik kanan, kita ubah. Nah, kita minta tolong dong ubah judul atau subjudulnya ini menjadi lebih ngehook,
bikin pen point-nya lebih ngena gitu. Biasanya kalau pen point dalam sebuah artikel itu ada di isi-isinya atau di puncaknya ya. Untuk di introduction-nya itu dulu ya kasih artikel yang lebih relate dengan para audiens seperti itu. Ini bahasan ini topik ini kayaknya bahas untuk copywriting ya. Jadi kalau Anda ngebahas copywriting paling enak sih ya ketika menggunakan fitur Canvas ini. Oke. Next, kemudian di sini lagi pintasan pengkodean meliputi ya ini buat para programmer. Nah, mungkin saya punya ide di fitur Canvas ini nanti gimana caranya bikin rotating WhatsApp. Nah, kan nggak ada yang pernah kepikiran kan ya. Itu kan berisi sebuah script HTML lah ya kalau nggak salah ya. Kalau dulu zamannya saya Facebook Ads ya 2017 yang masih awal-awal tuh kalau punya CS banyak dari iklan itu biar bisa nyebar ke CS kita tuh gimana. Nah, ini pakai ginian ntar mudah banget ya. Kita coba aja nanti ya coba nyobain bikin WhatsApp rotating gitu loh pakai script ini gitu loh. Mungkin nanti hasilnya saya tunjukin tapi prompt perintahnya nggak saya tunjukin. Mahal, Bos. Ya. Tapi idenya aja saya kasih tahu deh buat Anda. Seperti itu. Nah, ini juga bisa yang tadi saya bilang ya. Jadi di copy kayak tadi ya kalau Anda lihat, kemudian ditanya lagi. Ya, ini saya kadang nggak ngerti pemrograman, mungkin nggak begitu detail ya. Tapi ya seperti itu aja sih untuk bahasa-bahasa ini menghasilkan berbagai jenis ini nggak penting-penting banget. Kayak di sini pemicu batasan keputusan kanvas, penulisan dan pengkodean. Nah, ini boleh sih Anda tahu untuk sebagai base di mindset Anda ketika menggunakan ChatGPT. Kenapa kayak gini-gini sih suka saya bahas gitu loh. Karena nanti ini sebenarnya penting ketika Anda nge-prompting hasilnya jelek. Nah, itu bisa jadi Anda nggak ngerti cara kerja si ChatGPT ini. Makanya adanya ChatGPT update, saya ngasih tahu kayak gini. Fungsinya biar Anda tuh punya base knowledge ketika mau gunain si ChatGPT. Kalau secara basic aja Anda kayak ChatGPT udah ngerti, pakai AI yang lain kemungkinan besarnya Anda bakalan sama gitu loh. Karena kan dewanya ini kalau menurut saya ya, si OpenAI ini yang buka Pandora artificial intelligence ini secara publik. Meskipun ada yang berbayar ya. Seperti itulah ya. Kemudian apalagi ya? Oh, mungkin kita langsung aja masuk ke dalam ininya ya, cloud. Oke, di sini saya sudah masuk di cloud ya. Nah, di cloud ini saya waktu itu bikin artikel apa video ya, bikin video yaitu saya minta prompt di sini ya, buatkan saya game pingpong yang bisa saya gerakan dengan kursor mouse ya. Di sini pakai pengkodean. Jadi dia macamnya tuh kayak gini. Nah, ini kan kanvasnya. Kalau ChatGPT dia kan hanya tulisan gini doang. Nah, si Cloud emang selangkah lebih maju ya inovasinya dia. Dia udah bikinin sebuah tampilan interface yang ada di sebelah sini ya. Dan di sini juga dia ngasih kodenya juga ya. Yang bedanya tadi kalau si OpenAI dia bisa di klik kanan gini terus dia mau tanya misalnya improve itu sama kayak gini. Describe what you would like to update. Nah, kayak gini. Ya ini sama lah kurang lebih kayak si ChatGPT. Jadi misalkan dari artikel ini kita klik kanan. Nah, ini tuh disuruh jelasin seperti itu. Ini untuk yang pengkodean ya kan. Kayak gini nih. Saya main apa sih ini pingpong ya. Saya refresh dulu. Lagi muter sebentar. Oke. Ini kan ada pingpongnya ya jalan ya. Ini kalau saya gerakin bergerak. Enggak. Oke, ini saya giniin. Nah, udah dapat skor 1. Itu hilang deh udah. Ya ini kayak gini. Enak ya kan. Kalau tadi ya misalkan ya kita mau coba aja bandingin ya. Ini buat nanti perbandingan. Buatkan saya artikel tentang tips memilih makanan sehat. Buatkan dengan beberapa subjudul. Nah, mungkin saya kasih contohnya di sini aja ya. Sorry ya pakai caps lock-nya nyala. Oke, ini dia keluar. Nah, set. Kurang lebih nanti OpenAI mode canvas adalah seperti ini. Nah, di sini tapi bedanya di cloud itu dia detail tulisannya lebih banyak seperti ini ya. Nah, kayak di sini bisa nggak ya? Kalau tadi kan
si OpenAI itu kalau kita blok kayak gini, kita bisa minta improve coba di sini. Buat judul yang lebih ngehook. Bisa nggak dia kayak gini? Oke, dia malah update di sini. Oke. Oh, berubah langsung ya. Bedanya berarti di situ. Udah kelihatan ya. Nanti mungkin kita bikin video tersendiri ya buat bandingin hal itu ya. Bagaimana studi kasusnya dalam kehidupan sehari-hari, nanti insya Allah lah ya saya buat update nih. Jadi kurang lebih yang tadi saya bilang kan ya, yang pertama kan kayak gini ya, kita minta buatin artikel tentang kesehatan makanan. Nah, tadi awalnya tips memilih makanan sehat. Ini kayaknya kurang menarik deh ya kalau orang mau baca. Kayak tadi saya blok gini terus improve. Nah, kemudian di sini dia ubah kan, rahasia pilih makanan sehat, punya badan ideal tanpa tersiksa. Kan lebih menarik ya. Coba misalkan saya gini, pilih explain. Kita minta lagi di sini. Tapi bedanya dia ketika kita minta explain, nah dia langsung buat chat baru di bagian sini. Seperti itu. Itu ya hanya perbedaannya aja ya. Nanti kita akan bandingkan gimana hasil outputnya. Lagi-lagi yang terpenting adalah output yang dihasilkan dari kedua AI ini bagaimana. Yang lebih baik, yang lebih natural, dan yang lebih smooth lah ya biasanya bahasanya. Kadang bahasanya kan suka kaku. Oke, seperti itu aja. Dan di sini saya mau kasih tahu buat teman-teman yang mau belajar basic AI ya, basic AI dan ChatGPT. Di sini saya punya dua program yang sangat basic, mudah untuk Anda pelajari di rumah, yaitu program 3 hari dan program 7 hari. Apa aja sih yang ngebedain program 3 hari dan 7 hari ini? Anda bisa lihat. Oke, di program 3 hari ini ya, di sini belajar jago prompting basic AI dan ChatGPT ya. Jadi di hari pertama untuk yang pakai 3 hari, Anda akan belajar gimana sih menggunakan tools ChatGPT untuk membuat AI assistant. Kemudian di hari kedua bagaimana membuat draft email autopilot. Jadi kalau Anda misalkan dagang, jualan, lagi bikin-bikin broadcast buat emailnya, untuk WhatsApp-nya, ya untuk database yang mau Anda tawarkan nih bisa nih ya ikut yang di 3 hari. Kemudian di hari ketiganya bisa juga menggunakan chat with your data using CSV. Nah, di sini belajar gimana caranya gunain data buat menyimpulkan sebuah informasi dari data ya kan. Biasanya Anda dagang ya kan, siapa yang guys ini dagang nggak bikin format di Excel formatnya. Nah, itu kan bingung ya nyimpulin mana penjualan yang lebih banyak, mana dagangan yang lebih laku, mana dagangan yang nggak laku. Nah, itu bisa manfaatin di hari ketiga Anda bisa belajar kayak gitu. Tapi kalau Anda mau belajar yang lebih banyak materinya, Anda bisa ambil materi yang 7 hari, 7 hari. Nah, untuk yang paket 7 hari ini ya di hari 1 2 3 4 5 6 7 di sini beda-beda ya. Cepat aja di sini. Yang hari pertama itu untuk yang paket 7 hari ya, bisa bikin konten otomatis. Kemudian nih, wah ini bagus banget ya, itu bikin copywriting yang persuasif ya kan. Kemudian bikin bisnis AI coach ya. Yang ke hari keempat, nah ini chat dengan PDF. Ya kalau tadi chat dengan format Excel, sekarang pakai PDF. Nah itu lebih enak lagi tuh. Jadi misalkan Anda punya materi pembelajaran yang Anda nggak mau baca semua, Anda bisa kasih ke AI-nya aja, nanti Anda tinggal tanya, ini poin-poinnya apa, ini apa yang harus saya kerjain, apa yang inti-inti seharinya, apa yang nggak penting, apa yang penting, itu bisa nanti ditanyain. Menggunakan AI, yaitu chat PDF, kemudian hari 5, hari ke-6, hari ke-7, membuat gambar, ini ya, pakai Microsoft Design. Ini basic aja kok, ini tenang. Nggak riweh, nggak banyak aplikasi, jadi simple. Kalau Anda lihat kayak bikin gambar-gambar kayak gini, nggak bikin gambar kayak gini. Ini gambarnya lumayan rumit. Jadi ini pokoknya didesain buat basic banget buat newbie. Anda bisa ikutin di sini. Kemudian di hari ke-6 di sini build marketing strategi asisten selama 30 menit hari ini materinya. Dan kemudian di sini yang buat strategi SEO untuk bisnis baju anak. Nah, ini sebenarnya bisnisnya buat apa aja ya? Ini saya kasih contoh buat baju anak aja ya. Nah, untuk Anda dapetin materi ini Anda bisa klik aja link di deskripsi video ini. Jadi kalau mau belajar basicnya langsung aja di sini. Ini sangat newbie friendly banget. Jadi kalau Anda lihat materi-materi saya yang premium sebenarnya itu kayak kelas landing page, kayak kelas tripwire automation itu akan agak-agak expert ya. Nah, ini Anda bisa belajar basicnya di sini gitu loh. Jadi sebelum ikut kelas-kelas yang lebih expert bisa pakai yang basic dulu seperti ini ya. Biar Anda ngerasain, oh ChatGPT bisa begini ya. Oh ChatGPT bisa bikin begini ya. Nah, jadi biar ada gambaran dan punya knowledge untuk menggunakan ChatGPT ini dan latihan ya.
Ini 46 menit, 30 menit maksudnya gimana? Kalau Anda tanya, jadi materinya dikirim setiap satu hari dan minimal Anda luangin waktu segini lah ya buat praktek, buat ngerjain gitu. Jadi kalau Anda nggak praktek ya udahlah lewat materinya gitu loh. Makanya ini dibikin satu hari materinya biar Anda bisa praktek seperti itu. Mungkin sekian saja informasi kali ini yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang mau ikut belajar basic 3 hari menggunakan AI. Anda bisa langsung aja klik link di deskripsi video ini. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.